Aku yakin itu orang yang sama dengan yang semalam mukul Dokter Riko. Jangan-jangan kecurigaan Dokter Riko benar. Orang itu emang suruhan Mas Benny. Kemana dia? Aku yakin dia pasti orang yang semalam mata-matain aku sama Dokter Riko. Mas Benny harus jelasin ini sama aku. Saya benar-benar gak nyangka Pak Arga berani melakukan hal sekonyol itu kayak kemarin. Dan sebagai pimpinan perusahaan, saya sering menghadapi banyak karyawan yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan sepengalaman saya, orang itu akan berubah kalau posisi dia itu terdesak. Maksud Pak Firman? Jadi gini Nabila, sepengalaman saya pernah punya karyawan, dia memegang rahasia yang sangat besar dan sangat merugikan perusahaan. Dan harus saya akui dia sangat pintar. Dia pintar berkamuflase dan dia juga pintar playing victim untuk menutupi semua kesalahan yang sudah dia lakukan. Dan saya harap Pak Arga bukan orang yang seperti itu. Dia sudah memfitnah saya untuk menutupi semua kesalahan dia. Aku mau nanya sama kamu, Mas. Siapa orang berhoodie yang barusan keluar dari ruangan ini? Aku pikir kamu datang ke sini karena kamu peduli sama aku. Ternyata enggak. Aku kesini karena aku mau nanya sama kamu. Apa benar kamu udah bayar orang untuk mata-matain aku dan Dokter Riko? Siapa yang bilang? Pasti dokter itu kan yang bilang. Kamu nggak perlu tahu aku dengar dari omongan siapa. Kamu tinggal jawab benar atau enggak, Mas. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu yang kau maksud. Mas, tolong kamu jangan bohong sama aku. Aku lihat orang berhoodie yang barusan keluar dari sini semalam itu ada di sekitaran rumah. Dan orang itu udah mukul Dokter Riko sampai Dokter Riko pingsan. Jadi maksud kamu, ketika suami kamu lagi di penjara, justru malah dokter pengecut itu datang ke rumah? Mas, tolong kamu jangan salah paham dulu. Aku sama Dokter Riko tuh nggak ngapa-ngapain. Dan tolong kamu jawab aja pertanyaan aku. Kamu jangan ngalihin pembicaraan dong. Enggak. Aku nggak tahu sama yang kau maksud. Aku nggak tahu sama sosok berhoodie yang memukul dokter pengecut itu. Puas kamu? Puas? Apa orang berhoodie tadi bukan orang yang sama dengan yang semalam? Tapi kalau bukan, kenapa dia lari waktu aku panggil? Jawab, Erika. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Erika. Pertama, kamu datang ke sini aku pikir karena kepedulian kamu sama aku. Kamu datang ke sini justru kamu mempertanyakan orang yang aku sendiri nggak tahu. Aku nggak kenal orang itu. Dan kedua, suami sah kamu lagi di penjara. Justru malah dokter pengecut itu datang ke rumah. Kamu sengaja ya? Kamu tahu kalau suami kamu ini temperamen, kamu tahu kalau aku ini emosional, kamu sengaja memancing emosi aku, biar aku meluk kamu lagi. Supaya aku dihukum di penjarain semakin berat lagi, iya? Iya, Rika, iya! Karena itu mau kamu, iya? Iya, bilang aja, iya! Iya, hah? Iya!
Erika, dengar. Suatu saat nanti, Bagas akan tahu kalau ibunya yang sengaja memenjarakan ayahnya karena ibunya biar hidup tenang dan bahagia sama selingkuhannya. Lihat aja, lihat aja. Secepatnya aku akan keluar dari tempat ini, Erika. Saya udah nemuin bukti, Mbak, kalau suami saya selingkuh. Saya lihat di perinan kartu kredit suami saya, kalau dia menggunakan kartu kreditnya untuk menginap di hotel di saat saya bekerja di luar kota. Tapi anehnya, dia nggak pernah mau ngakuin, Mbak. Dia selalu bilang saya nggak tahu. Dan malah, sekarang ini, dia yang menuduh saya yang selingkuh. Saya rasanya udah nggak kuat, Mbak. Jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Dan kamu hadir coba bawa bahagia. Dia yang pertama membuat Halo, assalamualaikum. Ini siapa ya? Mas, kamu kenapa sih ngerebut handphonenya? Kamu takut aku tahu semuanya? Dan ini, kenapa bukti ini ada di lemari kamu? Kamu kan yang ngambil dari ruang kerjaku dan kamu mau hilangin ini? Sekarang aku semakin yakin kamu emang selingkuh, Mas. Sini handphonenya. Aku mau kasih tahu buktinya. Gak ada apa-apa di handphone aku. Kalau nggak ada apa-apa di handphone kamu, kenapa kamu takut aku mau ngambil handphone kamu? Bukan yang kamu pernah bilang ya, laki-laki yang dipegang tuh kata-kata dan janjinya. Kok dia sampai ingkar, dia melukai 3 hal besar. Istrinya, anak-anaknya, dan harga dirinya. Firman, keluar kamu jangan mengecut! Firman, saya gak yang ninggal dia, Firman. Saya tahu kamu deketin Raya itu cuma alibi. Karena sebenarnya kamu pengen deketin istri saya, Nabila. Halo, Mbak Nabila. Saya harus bagaimana ya, Mbak? Gimana Mbak Nabila? Ya, untuk Mbak Nana yang ada di Jakarta, suami selingkuh itu memang ujian terberat untuk seorang istri. Tapi saya yakin Allah ngasih cobaan kepada Mbak Nana karena Allah tahu Mbak Nana adalah orang yang kuat dan tabah. Saran saya, coba Mbak Nana melakukan deep talk dengan suami dan tanya rencana keluarga kalian ke depan itu apa. Tapi kalau memang suami masih belum berubah dan belum mau meninggalkan selingkuhannya, saya kembalikan lagi keputusan ke tangan Mbak Nana. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Semoga Mbak Nana di Jakarta puas dengan jawaban Mbak Nabila ya. Kami akan segera kembali setelah lagu berikut. Kenapa semakin kesini aku ngerasa semakin dekat sama kenyataan. Kalau Mas Arga beneran selingkuh. Ya Allah, apa aku sanggup ngadepin kenyataan ini? Nabila pasti sedih mendengar cerita penelpon tadi. Aku nggak bisa diam aja. Ngeliat Arga yang sudah mulai playing victim dan memutarbalikkan fakta. Aku harus segera menemui Wilda dan juga Arga dan memaksa mereka untuk menghentikan semuanya. Kenapa sih ngajakin ketemunya di sini? Kenapa di luar? Kenapa nggak di restoran aku aja? Aku gak mau relate aku ketemu sama kamu di resto. Aku takutnya tambah marah. Sekarang mau nanya sama kamu.
Kamu mau ngomong soal apa? Apa benar kamu berantem sama Mas Firman di radio kemarin? Kamu tahu dari mana? Jawab dong. Bener nggak? Kamu bilang kalau Mas Firman itu suka sama Nabila. Aku lakuin semua itu untuk kita berdua. Sekarang kamu jawab, kamu tahu dari mana? Temat aku banyak Mas di radio. I know everything. Jadi maksud kamu ngelakuin itu untuk melindungi perselingkuhan kita gitu? Kamu setuju sama aku? Aku jadi makin yakin kalau kamu takut cerai sama Nabila, Mas. Maksud kamu apa sih? Come on. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu ngelakuin semua itu karena kamu takut. Karena kamu udah ketahuan sama Nabila, iya kan? Kamu takut Nabila duluan yang minta cerai sama kamu. Makanya kamu kayak gitu. Kamu jangan salah paham dulu. Bisa nggak? Nggak usah alasan lagi. Aku udah tahu, Mas. Dari dulu kamu bilang sama aku kalau kamu takut kehilangan anak-anak kamu. Makanya kamu nggak cerai sama Nabila. Oke? Tapi tolong mulai sekarang kamu jangan halangin aku untuk ketemu sama anak-anak kamu, Mas. Aku akan bikin mereka lebih nyaman sama aku dibandingin sama Nabila. Dan kalau saat itu tiba, kamu nggak perlu takut lagi, Mas. Untuk cerai sama Nabila. Will, tunggu Will. Maksud omongan kamu tadi itu apa? Mas aku harus pulang sih? Kamu selalu bilang kan, kamu gak mau cerai sama Nabila karena kamu takut kehilangan anak-anak kamu. Ini caranya, supaya kamu gak kehilangan mereka. Will. Maaf, aku gak sengaja. Itu surat dari rumah sakit, berisi foto janin aku yang udah meninggal. Tolong Mas, kamu jangan bikin aku gak percaya sama kamu. Jangan bikin aku nyesel. Karena aku udah bertahan dari dulu untuk hubungan kita berdua. Tapi pada akhirnya kamu akan buang aku dan main-main doang. Aku udah sering bilang sama kamu. Aku gak pernah punya niat buat main-main. Aku akan buktiin kalau aku serius sama kamu.